Pemirsa, seperti apa situasi terkini di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah, Arab Saudi? Kami telah terhubung dengan rekan Ma'ruf El Rumi di sana. Selamat sore waktu Indonesia. Ma'ruf, seperti apa suasana di Klinik Indonesia di Madinah saat ini? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat memang bagaimana suasana yang terjadi di KKIH adalah atau Kesehatan Indonesia, memang masih ada beberapa pasien yang menjalani perawatan. Termasuk tadi ketika berada di sana juga ada 2 mobil ambulan yang secara berdekatan mereka kemudian mengirimkan atau kemudian membawa pasien untuk mendapatkan perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Tapi yang menarik juga bahwa sebelum kedatangan ambulan-ambulan itu ada juga 4 pasien yang sudah bisa dipulangkan untuk kemudian mereka bisa kembali ke pemondokan. Artinya bahwa memang ada jamaah haji yang masuk untuk mendapatkan perawatan, tapi ada juga jamaah haji yang sudah bisa atau diizinkan untuk pulang. Khusus untuk memang jamaah haji lansia ini memang diperlukan kerjasama dari semua pihak. Tadi saya sempat wawancara dengan ketua untuk KKHI, dia mengatakan bahwa di masing-masing kloter ada 1 dokter, kemudian ada 2 perawat yang secara intens mereka melakukan pengecekan, mereka rutin untuk melakukan bagaimana melihat kondisi dari jamaah lansia di masing-masing kloter. Apalagi tadi juga dikatakan bahwa ada 50% dari masing-masing kloter itu adalah pasien atau kemudian jamaah dengan riski atau kemudian resiko tinggi, termasuk juga ada sekitar 30-40% yang masuk dalam kategori lansia. Karena itu diperlukan bagaimana kerjasama dari semua pihak, bagaimana gotong royong dari semua pihak, mulai dari teman satu kamar, mulai dari juga ketua kloter, ketua bimba juga untuk bagaimana mereka memberikan perhatian, mereka memberikan rasa empati juga tolong menolong sesama jamaah. Saya sempat bertemu dengan salah satu perawat yang mereka berasal dari salah satu kloter dari Surabaya, mengatakan bahwa kolektivitas itu menjadi sangat penting untuk membantu jamaah lansia, karena misalnya bagaimana mereka ke belakang, bagaimana mereka ketika mereka pipis atau kemudian mereka buang air besar juga butuh bantuan dari rekan sesama mereka yang berada di hotel. Dan sangat menarik bahwa memang jamaah-jamaah yang masih muda, yang memang masih kuat, mereka dengan sangat ikhlas, dengan suka hati, dengan rela hati mereka mau membantu jamaah yang lansia yang butuh bantuan. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, karena tidak mungkin semuanya ditimpakan kepada pengurus, tidak mungkin kepada panitia pelaksana haji, tidak mungkin semuanya juga ditimpakan kepada tim kesehatan, tapi butuh kolektivitas. Jadi ini menurut saya juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Dan terkait dengan perkembangan rencana esok hari untuk melakukan mikot di Bir Ali, tadi juga ada sempat dikatakan oleh ketua seksi khusus untuk di Bir Ali, mengatakan untuk jamaah lansia atau kemudian jamaah yang berkebutuhan khusus juga sudah disiapkan kursi roda ketika nanti jamaah haji harus turun, untuk baik mereka mungkin ke belakang atau mereka ingin mengulang wudhu mereka, karena jamaah haji ini diminta untuk sudah melakukan atau mengambil wudhu ketika berada di hotel. Tapi kalau memang mereka membutuhkan sesuatu, tentu dibutuhkan bantuan, dan salah satu caranya adalah dengan menyediakan setidaknya 10 kursi roda di Bir Ali. Ini menjadi salah satu bentuk juga perhatian dari pemerintah, Kementerian Agama untuk memperhatikan jamaah lansia. Secara total saat ini sudah ada 119 jamaah kloter yang sudah tiba di Madinah, kemudian lebih dari 45.000 jamaah yang sudah berada di Madinah. Jadi ini memang sudah mulai memasuki awal-awal padat juga, baik untuk jamaah haji Indonesia atau kemudian juga jamaah haji dari berbagai negara. Sempat di bandara juga sempat melihat bagaimana ada jamaah haji dari China, jamaah haji dari Iran, jamaah haji dari Turki, Uzbekistan. Mereka sudah mulai berdatangan juga ke Madinah. Jadi bisa dipastikan bahwa suasana Madinah sekarang ini sudah mulai ramai, terutama di area Masjid Nabawi sudah mulai terlihat aktivitas jamaah-jamaah yang padat, lebih padat dibandingkan dengan 1 minggu ketika kali pertama jamaah Indonesia tiba di Madinah. Nah, terkait dengan jamaah haji juga untuk lansia juga memang masih ditemukan beberapa kali jamaah haji yang mereka tersesat untuk kembali ke hotel mereka. Tapi dengan fasilitas kemudian dengan kesigapan yang dilakukan oleh petugas, terutama petugas linjam yang mereka melakukan sweeping dan petugas-petugas lain yang mereka juga dengan sangat ramah membantu jamaah, mereka bisa membantu membawa jamaah untuk kembali ke hotel masing-masing. Dan kita berharap bahwa
besok pergerakan jamaah haji dari Madinah ke Mekah bisa berlangsung dengan lancar, bisa berlangsung dengan baik, dan semuanya bisa diberikan kesehatan, terutama untuk jamaah haji lansia yang menurut Menteri Agama untuk petugas ini adalah orang-orang tua kita, orang-orang tua yang harus mendapatkan perawatan, orang-orang tua yang harus mendapat perhatian, dan kita berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, Ma'ruf, untuk kebanyakan jemaah yang dirawat di klinik itu kebanyakan apa penyakitnya? Apakah memang komorbid yang kemudian kambuh di sana atau karena suhu di sana yang sangat tinggi? Ya, tadi juga sempat disampaikan di VT bahwa memang ada beberapa penyakit yang sudah bawaan, karena masing-masing jamaah haji ketika sebelum mereka berangkat, mereka akan melakukan apa yang disebut dengan medical check up. Dari situ akan ketahuan bahwa kategori masing-masing jamaah, apakah mereka masuk dalam kategori yang hijau, artinya mereka tidak ada masalah, atau kemudian mereka masuk dalam kategori merah, atau jamaah yang memang perlu mendapatkan perhatian sejak mereka berada menjelang penerbangan sampai kemudian mereka di dalam pesawat, mereka mendarat, dan bahkan ketika mereka di hotel, ini adalah jamaah yang perlu mendapatkan perhatian. Kalau ditanya terkait dengan apa saja yang biasanya menyertai para jamaah, yang bisa dikatakan pertama adalah nafas, kemudian juga ada diabetes, ada juga jantung, dan ada juga beberapa penyakit penyerta lainnya yang memang ini beresiko untuk para jamaah. Apalagi sekarang suasana atau kemudian cuaca di Madinah bisa dikatakan suhunya sedang mulai mengalami peningkatan. Kalau di 3 hari sebelumnya suhunya hanya sekitar berada di angka 38 atau mentok paling tinggi 40 di jam 12 sampai jam 16. Tapi sekarang ini dalam 2 hari termasuk hari ini ketika jam 12 siang itu suhunya bisa mencapai 42 sampai 43. Jadi inilah yang kemudian bisa juga menjadi salah satu pemicu terutama untuk demensia. Dokter mengatakan bahwa suhu panas bisa juga menjadi pemicu demensia untuk jamaah dari jamaah haji Indonesia. Tapi kemudian ada beberapa hal yang dilakukan oleh dokter, termasuk juga memberikan edukasi kepada jamaah. Salah satunya meminta jamaah untuk secara rutin mereka mengkonsumsi air putih, dan juga ada kampanye untuk jamaah juga untuk bisa meminum oralit. Jadi oralit ini adalah salah satu cara untuk bisa membantu jamaah haji untuk mengganti cairan mereka yang hilang karena suhunya cukup panas. Perlu diketahui bahwa meskipun suhu di Arab Saudi itu panas, tetapi kita tidak berkeringat. Jadi tidak terasa tiba-tiba mungkin ada elektrolit yang mulai berkurang sehingga dibutuhkan cairan tambahan supaya kita tetap dalam kondisi yang bugar dan tetap kita dalam kondisi yang fit. Jadi setidaknya ini adalah langkah preventif yang bisa dilakukan, langkah yang paling simpel untuk bisa dilakukan untuk mengurangi potensi kelelahan, potensi untuk harus mendapatkan perawatan. Baik, terima kasih Ma'ruf El Rumi atas laporannya dari Madinah, Arab Saudi. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali.